teman-teman, pernah dengar istilah ekologi? Pernah membayangkan bagaimana hubunganmu dengan lingkunganmu? Atau bagaimana kamu bisa membayangkan kenapa beruang kutub ada di kutub dan unta hanya ada di gurun pasir? Kamu ingin tahu jawabannya? Ikuti saja kuliah saya Ekologi Lingkungan. Sampai jumpa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Ekologi Lingkungan. Ya teman-teman, ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Istilah ekologi dipopulerkan oleh Bapak Ernest Haeckel. Ya. Apa itu oikos? Secara kata, oikos adalah rumah. Logos, ilmu, ya. Rumah atau tempat tinggal. Nah, jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di sebuah tempat tinggal gitu ya. Intinya seperti itu. Pokoknya ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya di sebuah tempat gitu ya, seperti itu. Ada beberapa istilah nanti yang akan kita kenal ketika kita mempelajari ekologi. Di antaranya adalah ekosistem, habitat, populasi, adaptasi, biosfer, bioma, dan beberapa istilah-istilah lain yang nantinya kita akan kenal ketika kita membahas ini satu-satu ya. Kita sekarang permulaannya saja dulu. Oke, kita mulai dulu dari habitatnya. Habitat adalah tempat tinggal ya, tempat tinggal atau tempat hidup suatu makhluk hidup. Suatu makhluk hidup atau suatu populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang hidup pada satu tempat dan saling berinteraksi. Itu ya. Contohnya kita kenal populasi jerapah di padang rumput, populasi beruang kutub di kutub gitu. Jadi identik itu adalah menunjukkan tempat tinggalnya. Kemudian adaptasi adalah bagaimana cara untuk menyesuaikan diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, seperti itu. Baik itu ada adaptasi fisik maupun adaptasi adaptasi yang sifatnya non fisik seperti itu. Kemudian biosfer. Biosfer ini kita kenal adalah bumi kita ini. Jadi biosfer adalah tempat hidup makhluk hidup yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi sekumpulan ekosistem-ekosistem, habitat-habitat yang menempati satu tempat bersama gitu dan saling berinteraksi. Jadi jangkauannya jauh lebih luas. Nah, biosfer di sini adalah kita kenal ya, bumi kita ini adalah biosfer. Kemudian ekosistem ya. Nanti kita kenal bioma ini setelah kita membahas ekosistem. Oke, ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah suatu sistem interaksi ya. Pokoknya kata kuncinya adalah sistem interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang disebut faktor biotik dan abiotik. Abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidupnya. Itu ya, manusia, hewan, tumbuhan, jasad ternik gitu. Kemudian abiotik itu adalah faktor lingkungannya. Jadi bisa faktor fisik, kimia gitu ya. Seperti suhu, kemudian iklim, cuaca, gitu. Kondisi air, tanah dan sebagainya. Kemudian di dalam ekosistem ini tadi kita kenal adalah kata kuncinya adalah interaksi. Nah, di dalam suatu ekosistem itu sebenarnya terjadi sebuah aliran energi, ya. Aliran energi apa? Seperti apa aliran energi itu? Ya. Kita ketahui bahwa matahari, ya, matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan. Nah, ketika energi yang dipancarkan oleh matahari itu akan
dimanfaatkan oleh produsen. Siapa produsen? Produsen ini adalah yang memproduksi makanan. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Kemudian menghasilkan energi. Produsen akan dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua, konsumen tiga atau konsumen puncak. Kemudian ada pengurai atau dekomposer. Dekomposer ya. Nah, siapa aja itu? Produsen tadi kita tahu adalah tanaman. Menghasilkan, ingat dalam rumus fotosintesis, CO2, H2O, C6, H12O6 menjadi dan oksigen gitu ya. Nah, energi yang dihasilkan adalah berupa C6H12O6 itu dan oksigen gitu ya. Nah, kemudian itu dimanfaatkan oleh konsumen satu, kemudian konsumen satu biasanya adalah yang kita kenal herbivora, kemudian dimakan oleh herbivora dimakan konsumen 2, kemudian dimakan konsumen 3 gitu ya sebagai puncak, yaitu karnivora dan omnivora. Kemudian mereka mati, diuraikan dan oleh dekomposer. Gitu seperti itu. Kemudian hasil uraiannya dimanfaatkan lagi oleh sebagai sumber energi atau sumber hidup, sumber makanan bagi produsen lagi gitu seperti itu. Jadi ada aliran energi di sini. Seperti itu ya. Itu secara ringkasnya. Semakin kompleks sebuah rantai makanan, maka semakin bagus sistem ekosistem yang berjalan. Seperti itu. Dan itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi mungkin saja konsumen satu itu tidak langsung dimakan menjadi konsumen 3, tapi langsung mati gitu ya, langsung diuraikan oleh pengurai gitu seperti itu. Jadi rantainya itu menjadi suatu sistem yang kompleks. Ya. Kemudian setelah ada aliran energi yang di dalam rantai makanan itu yang kita kenal dalam suatu sistem ekosistem itu. Nah, ekosistem sendiri terbagi menjadi 2 secara umum, yaitu darat dan air. Air itu ada perairan darat atau tawar dan perairan laut atau asin. Darat itu terbagi menjadi yang kita kenal bioma. Nah, tawar, perairan tawar itu ya kita tahu ada sungai, danau, kolam, dan kemudian laut ya, air asin itu perairan air yang dari perairan asin ya. Kan air tadi dibagi 2, tawar dan laut. Kemudian darat itu di dunia kita itu ada kekhasan yang mempunyai kekhasan fisik khususnya fauna dan floranya. Maka itu disebut bioma, gitu ya. Ekosistem yang mempunyai kekhasan baik flora maupun fauna terbagi menjadi 7 bioma di dunia ini, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, stepa, sabana, kemudian padang pasir, taiga, tundra. Nah, seperti apa sih bioma ini? Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi, tetap stay tune di mata kuliah Ekologi Lingkungan. Sampai jumpa.